PPDB ya Yang kemarin aja. Nah, PPDB itu kan banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah karena memang sekolahnya nggak ada di kecamatan tersebut. Tapi paling tidak sebetulnya sektor kesehatan di Jawa Barat itu meningkat, tapi saya harapkan sebetulnya selatan pun perlu memiliki rumah sakit yang tipe bagusnya. Infrastruktur ini di Jawa Barat ini juga sudah cukup baik ya gitu ya. Nah, tapi menurut saya sih lebih baik kembalikan saja ke pusat kalau tata kelolanya tidak memungkinkan. Nah, jadi memang investasi Jawa Barat tertinggi kan di Indonesia ya, bahkan diapresiasi oleh Presiden gitu. Jawa Barat itu dari dulu terkenal dengan lumbung berasnya ya, dan memang prestasinya ini cukup signifikan gitu ya. Di zaman Kang Emil dalam 5 tahun itu sama dengan zamannya Pak Aher dulu 10 tahun gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar PRFM dan juga warga Jawa Barat. Tentunya dalam podcast catatan PRFM edisi kali ini kita akan coba hadirkan pembahasan tentang seberapa insting seorang Ridwan Kamil dan juga Uruzanul Ulum dalam hal politik anggaran, yang tentunya kalau kita lihat di berbagai media gitu kan ada yang baiknya, ada juga mungkin yang kurang baiknya. Dan juga seperti apa, karena bisa dikatakan untuk anggaran ya, bicara soal anggaran 2018 sampai 2023, di mana beberapa hari lagi ya Kang Emil akan dan juga Pak U akan meninggalkan jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kita akan coba lihat seperti apa mungkin sudut pandang ya dari akademisi berkaitan dengan politik anggaran yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Uruzanul Ulum. Selengkapnya kita akan coba berbincang bersama pengamat kebijakan publik Kang Yogi Suprayogi Sugandi PhD yang sudah ada di samping saya, dan juga ini kebetulan kita berada di gedung Injabar Unpad. Kang Yogi, Damang? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Ini Kang Yogi berkaitan dengan 5 tahun kepemimpinan Ridwan Kamil dan juga Uruzanul Ulum. Kalau kita melihat bisa dikatakan ada yang baik, ada mungkin yang perlu ditingkatkan lah seperti itu. Nah, menurut Kang Yogi sendiri berkaitan dengan politik anggaran Ridwan Kamil dan juga Uruzanul Ulum sendiri, apakah sudah on progress atau seperti apa nih Kang Yogi? Iya, jadi kalau kita mengukur kinerja kepala daerah, itu kan kita harus lihat kepada janjinya apa dulu. Betul. Gitu kan ya. Nah, ada janji gubernur itu kan ada sekitar 10-an lebih lah ya, dan nanti tertuang di dalam RPJMD-nya, baik yang RPJMD awal ataupun yang sudah dirubah. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kan Pak RK itu dilantik 2019 ya, 2019, dan kemudian menghadapi COVID tuh, langsung menghadapi COVID. Nah, kalau kita lihat di awal itu kan beliau menjanjikan adalah masuk ke area-area yang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanan ketika akan menggenjot pariwisata tersebut, akhirnya berhadapan dengan COVID-19 yang akhirnya sektor pariwisata ini kan yang paling tergoncang ya Kang Fauji ya. Nah, ketika proses tergoncang itu ada proses satu, memang kita menghadapi redefinisi ulang dari prioritasnya Pak RK dan Pak UU ya. Tapi di satu sisi juga ada satu hal yang menjadi nilai tambah dari situ. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya dulu dari standar pelayanan lah ya, standar pelayanan itu kita lihat kan ada peraturan menteri ya yang terkait dengan standar pelayanan minimum yang harus dilakukan di beberapa di provinsi. Misalnya masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, daya saing dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu misalnya di sektor pendidikan nih misalnya. Nah, di sektor pendidikan memang ini masih banyak PR Kang Emil itu, terutama untuk membangun banyak sekolah menengah atas ya, atau SMK dan yang setara lah. Nah, ini masih banyak PR. Kenapa PR-nya? Misalnya kalau kita lihat PPDB ya yang kemarin aja. Nah, PPDB itu kan banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah karena memang sekolahnya nggak ada di kecamatan tersebut. Nah, kan seharusnya ada program ke depan itu ya ini untuk evaluasi ke depan siapapun gubernurnya. Saya pikir perlu ada misalnya roadmap
satu kecamatan ada 2 SMA gitu ya, satu SMA umum, satu mungkin SMK yang temanya terkait dengan dengan tema pembangunan daerah tersebut. Ya. Nah kemudian kedua juga kalau kita lihat di pendidikan itu juga kita angka putus sekolahnya juga masih cukup tinggi nih dari sekolah dasar SMP, SD, SMP gitu ke menengah atas. Nah ini yang menjadi PR ke depan sebetulnya yang harus dilakukan oleh Kang Emil. Memang bukan kewenangannya provinsi, tapi di satu sisi memang pembinaan terhadap kabupaten dan kota ini ada di provinsi. Gitu. Nah kemudian kalau masalah kesehatan, nah ini tadi seperti saya ceritakan, blessing disguise di tengah-tengah musibah yang banyak kematian, banyak orang yang menderita, yang dampaknya sampai sekarang. Tapi paling tidak sebetulnya sektor kesehatan di Jawa Barat itu meningkat menurut saya cukup tajam. Ya ini karena COVID-19 itu ya. Jadi sekarang ada skema misalnya membangun rumah sakit yang tipe A. Karena selama ini di Jawa Barat itu tipe A itu cuma sedikit. Ya. Nah kemudian sekarang muncul calon-calon rumah sakit dengan ya memang bertahap ya, nggak bisa langsung tipe A kan ya Kang Fauji, pasti ada yang yang kecil-kecil dulu lah. Nah misalnya contoh ya, saya meng-highlight sekarang yang sedang dibangun di kampus saya nih, rumah sakit pendidikan yang mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Itu menurut saya bagus gitu ya. Ini kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian dengan investor dan perguruan tinggi. Kenapa? Karena ya penyelenggara untuk sumber daya manusianya kan ada di perguruan tinggi kan. Nah, terus kemudian sarana prasarananya mungkin bisa dilengkapi oleh para investor gitu ya. Nah, kemudian juga di situ ada pemerintah, perannya provinsi ya, sehingga kolaborasi ini bagus. Bentuknya kan juga ini menggunakan KPBU ya, kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah. Dan menurut saya menarik. Dan kemudian juga akan membangun beberapa tipe A lagi di daerah selatan. Nah ini memang saya nggak tahu progresnya sampai mana ya. Tapi saya harapkan sebetulnya selatan pun perlu memiliki rumah sakit yang tipe bagusnya. Karena jangan sampai semua masuknya ke Bandung semua ya. Kan kemarin waktu COVID-19 kebayang gitu kan. Angka tinggi gara-gara pada kesini semua betul. Jadi selalu tinggi terus nih di kota Bandung. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat ada distribusi yang tidak baik ya, di situ. Nah, kemudian kalau masalah infrastruktur, kita juga melihat infrastruktur ini di Jawa Barat ini juga sudah cukup baik ya gitu ya. Nah, ketika masa Kang Emil memang ini yang menjadi masih kekurangan karena di standar pelayanan minimalnya di peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dia memang harus memperhatikan infrastruktur dasar dulu nih Kang. Nah, infrastruktur dasar untuk jalan ini memang yang menjadi kelemahan Kang Emil, ya. Apakah satu karena memang tanahnya mahal gitu ya, apalagi aksesibilitas antara utara dan selatan itu kan masih menjadi isu yang cukup besar gitu ya. Nah, tapi di satu sisi Kang Emil ya seperti biasa seperti di Kota Bandung kan membuat make up infrastruktur ya, misalnya membangun alun-alun dan sebagainya. Apakah fokus itu menjadi konsep di pelayanan infrastruktur dasar tadi? Menurut saya enggak. Nah ini yang sebetulnya kalau kita bandingkan infrastruktur dasar ini justru yang menjadi perhatian ke depan. Jadi bukan hanya infrastruktur yang sifatnya make up tadi ya, buat alun-alun, buat taman apa dan sebagainya. Nah, karena kan kalau kita lihat sekarang tuh ada berapa? Ada sekitar 20 hibah kali ya untuk yang terkait hibah untuk alun-alun di beberapa kota kabupaten. Itu bagus, sebuah legacy yang bagus. Tapi di satu sisi memang ada kebutuhan yang paling urgent itu adalah aksesibilitas. Gitu. Nah kemudian juga di akses perhubungannya ya, transportasinya. Nah ini transportasi ini kita masih banyak mengandalkan transportasi darat. Misalnya aksesibilitas melalui bandara dan sebagainya ini juga masih lemah. Misalnya contoh Kertajati kan belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya kemudian di Tasik itu ada satu bandara juga tuh ya, yang sekarang malah cuman berapa kali penerbangan. Terus Nusawiru misalnya di Pangandaran, walaupun itu sudah asetnya aset pemerintah,
Tapi menurut saya aksesibilitas itu bukan hanya melalui darat saja, tapi harus dibuka juga akses melalui tadi udara. Nah kalau air kan nggak ada nih karena sungainya kan cukup pendek lah ya, kecil gitu ya. Nah oleh karena itu sebetulnya tadi fokus terhadap akses udara ini juga penting. Makanya kan sempat ramai waktu itu kan beberapa bandara di Jawa Barat itu tidak akan diberikan ke pusat ya, sempat mau diambil terus oleh Pemprov. Nah, tapi menurut saya sih lebih baik kembalikan saja ke pusat kalau tata kelolanya tidak memungkinkan. Karena biayanya cukup besar gitu. Kalau hanya penerbangan sedikit ngapain kan sayang, lebih baik udah ke pusat aja oleh Angkasa Pura atau apa gitu ya. Nah kemudian juga kalau kita lihat daya saing dan investasi itu memang cukup bagus ya. Nah tapi seperti cerita saya di beberapa media juga investasi ini kan masih cenderung di kalangan atas, ini belum ada cucuran khusus terhadap masyarakatnya. Nah jadi memang investasi Jawa Barat tertinggi kan di Indonesia ya, bahkan diapresiasi oleh Presiden gitu. Tapi kan infrastruktur ini belum membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar untuk Jawa Barat. Ya karena mungkin penduduknya juga hampir 50 juta ya. DPT juga paling banyak. Nah, DPT juga paling banyak. Nah makanya sebetulnya tadi prioritas-prioritas seperti misalnya tadi pembangunan investasi tadi juga harus diperkuat lagi. Bahkan investasi ini harus dimulai dengan investasi yang skala kecilnya. Misalnya ke UMKM kita. Kan kalau kita lihat kan investasinya untuk yang besar ya, untuk industri besar saja, untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Tapi investasi untuk yang kecil-kecil ini justru tidak ada. Padahal kita sekarang mulai tumbuh nih dengan era digital ya, Kang ya. Misalnya dengan TikTok Shop dan sebagainya, itu kan anak-anak itu kan menghimpun kapital dari situ. Nah itu seharusnya sudah mulai diperhatikan oleh provinsi Jawa Barat. Nah berikutnya juga terkait dengan daya saing. Ini kan kalau kita lihat daya saing provinsi Jawa Barat juga masih lemah ya. Misalnya tingkat pendidikan kita itu beberapa perguruan tinggi itu belum merata gitu ya misalnya, atau SMA tadi juga belum merata. Nah ini seharusnya Jawa Barat juga mulai memperhatikan ke situ. Nah dari sektor yang terakhir yang saya perlu highlight itu adalah Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional. Nah walaupun tidak ada food estate di sini, tapi kan persoalannya adalah Jawa Barat itu dari dulu terkenal dengan lumbung berasnya ya. Nah ini kan sekarang bergeser kita. Ya, nah ini yang seharusnya diperhatikan juga, karena saya melihat konsepsi yang dilancarkan oleh Pak RK tentang petani milenial misalnya kan ya, itu juga belum konsepnya bagus, tetapi dalam pelaksanaannya justru ini menghadapi banyak tantangan gitu ya. Nah ini seharusnya nanti PR untuk gubernur berikutnya. Nah itu dari sisi yang perlu kita kritisi, tapi dari sisi yang dari sisi yang positif saya pikir banyak legasinya ya. Misalnya sekarang Pak Presiden itu mengeluarkan tentang reformasi birokrasi yang tematik, tentang digital pemerintahan digital ya. Nah, pemerintahan digital ini Jawa Barat sudah bagus, mendapatkan penghargaan. Banyak ya kalau kemarin kan Kang Emil bercerita tentang prestasi penghargaan. Saya kebetulan buat risetnya tentang penghargaan ini, dan memang prestasinya ini cukup signifikan gitu ya. Di zaman Kang Emil dalam 5 tahun itu sama dengan zamannya Pak Aher dulu 10 tahun gitu ya. Nah ini memang harus kita apresiasi ya di zaman Pak Ridwan Kamil. Kemudian juga program terkait dengan tematik investasi ya. Kan ada Pak Presiden itu ada 4 pemerintahan digital, investasi, terus 2 lagi saya lupa lagi. Tapi yang menarik ini adalah investasi. Investasi ini Jawa Barat baik gitu ya, bagus gitu ya. Arahnya semua ke investasi. Tapi cuma tadi memang ada sedikit catatan, investasi ini masih investasi skala besar yang belum masuk kepada masyarakat di tingkat bawah, masih di level atas. Baik. Artinya masih ada beberapa catatan gitu ya untuk masih ada catatan. Kang Emil dan juga Pak UU. Tapi kalau kita melihat juga nih, kemarin kami sempat mendapatkan data berkaitan dengan desa yang sangat tertinggal dan tertinggal yang kabarnya sudah
zero, sudah nol begitu. Apakah ini salah satu, bahkan anggaran itu kalau nggak salah 3,6 atau 3,5 triliun selama Kang Emil menjabat, apakah itu menjadi salah satu hal penting dalam tadi ya target si desa tertinggal dan sangat tertinggal itu menjadi zero, atau seperti apa nih Kang? Ya, kalau kita lihat desa juga kan sekarang ada program pemerintah yang terkait dengan desa membangun itu ya. Betul. Nah, indeks desa membangun, dan desa yang membangun ini kalau kita lihat juga memang Jawa Barat sangat signifikan ya. Sekarang desa-desa miskin sudah tidak ada, sekarang sudah masuk ke Berkembang kalau nggak salah. yang berkembang ya. Betul. Nah, tapi persoalannya desa di kita itu cukup sedikit Kang Fauzi jika dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga nilai kapitalnya itu besar. Nah, oleh karena itu saya mendorong gubernur berikutnya itu harus mengembangkan lagi desa-desa ini, gitu ya. Bahkan satu hal yang paling terpenting ini adalah pemekarannya, pemekaran kabupaten, kota, kecamatan, desa ya, karena bayangkan aja ada satu desa yang bisa satu kabupaten di Papua sana. Ya, contoh ya, Bovendigul itu penduduknya sekitar 22.000. 22.000 itu sama dengan kecamatan di saya aja udah sama gitu. Nah, makanya sebetulnya ini perlu ada pengembangan yang namanya pemekaran baik desa, kecamatan ataupun kabupaten dan kota. Bahkan kalau menurut saya gubernur berikutnya bisa mengembangkan provinsi yang baru. Ya, jika sudah kuat gitu. Karena misalnya kalau kita lihat di daerah utara misalnya ya, sekarang kan Bogor, Depok, Bekasi itu kan sudah kuat tuh dari sisi PAD, APBD dan sebagainya, sehingga bisa dikembangkan sebetulnya menjadi salah satu provinsi baru. Nah, ini yang memang perlu dikaji khusus ya, pemekaran provinsi baru ini. Nah, kemudian berikutnya juga terkait dengan desa yang dimekarkan ini, memang keputusannya semua ada di Dagri. Kenapa? Karena dapat dana desanya ini. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya ada dua sisi mata uang ya Kang Fauzi. Di satu sisi memang desa-desa itu membangun, infrastrukturnya jadi bagus, tapi juga menjadi moral hazard, ya, moral hazard yang kurang bagus. Nah, ada satu PR penting yang memang ini bukan menjadi tugasnya, bukan menjadi ya, sebenarnya gubernur itu hanya menjadi pembina. Jawa Barat itu sekarang menjadi daerah dengan angka kepala daerah yang terkait korupsinya cukup tinggi. Ya kan? Iya, betul. Dulu kan Sumatera Utara tuh. Nah, sekarang Jawa Barat posisi pertama. Nah, ini menjadi, menurut saya harus ada pembinaan khusus terhadap kepala-kepala daerah gitu. Jadi jangan sampai Jawa Barat ini malah menjadi leadingnya gitu ya dalam pengentasan dalam korupsi gitu ya. Karena kalau kita lihat terakhir kan banyak di masa Pak Ridwan Kamil itu hampir berapa? 6 atau 7 kepala daerah. Bogor ya, kalau salah ya. Bogor, Bekasi, Bandung, terus apa lagi? KBB, Cimahi. Jadi naon ya? Apa lagi? Bisa lepat. Pokoknya nanti dilengkapi ya. Tapi nanti dilengkapi. Tapi pada intinya ini kan sebuah kalau kita persentasekan dengan jumlah kabupaten kota, ini kan agak mengerikan ya. Betul, apalagi di kota-kota. Ya, di kota-kota yang sangat strategis gitu. Ini memang walaupun ini bukan pekerjaan dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, tapi seharusnya Provinsi Jawa Barat bisa membina itu. Nah, walaupun sebenarnya Pak Ridwan Kamil itu kan buat banyak diskusi ya. Kalau nggak salah per 3 bulan atau per 2 bulan, yang kemarin terakhir itu bulan bukan Japri, apa namanya itu ya? Apa namanya? Kopdar. Kopdar ya? Kopdar, betul. Nah, itu kan ide untuk menyelaraskan pembangunan, dan sebetulnya juga harus ada yang temanya terakhir adalah tentang anti korupsi gitu. Mumpung pada kumpul gitu. Baik, tapi Kang Kiki kalau kita lihat juga kan, kalau dulunya di zaman beliau jadi wali kota tuh, dan bahkan sekarang juga kan beliau itu terkenal dengan pemimpin yang suka jalan-jalannya itu tujuannya untuk mencari investor, mencari CSR begitu. Nah, pandangan Kang Kiki terkait politik anggaran beliau dari sisi tadi gimana tuh? Ya, nah justru kalau investasi ini memang karena Jawa Barat ini magnet ya, magnet investasi.
Nah, memang mereka akan datang sendirinya. Ya. Tapi di satu sisi memang Kang Emil ini agak agak gejet ini dalam CSR-nya nih. Karena kalau kita lihat saya belum dengar gitu ada program CSR yang dilakukan oleh perusahaan besar yang diarahkan oleh Provinsi Jawa Barat misalnya kemana ke selatan gitu kan belum pernah dengar tuh. Tapi beda ketika beliau di wali kota dulu kan Bandung, bangun taman pakai CSR itu bagus itu. Itu kan sebuah inovasi pembiayaan pembangunan di situ. Nah, ini memang agak susah kalau di provinsi itu karena kewenangannya memang nggak sampai ke teknis seperti itu. Nah, jadi memang ini dari sisi regulasi memang agak sulit ya. Tapi kalau investasi memang ya karena memang magnet sih sebenarnya. Betul, jadi magnet juga ya untuk Jawa Barat, pendengar dan juga warga Bandung. Tapi nanti kita coba lanjutkan lagi di sesi berikutnya dan juga mungkin banyak pertanyaan juga dari masyarakat yang apakah dari sisi catatan kan bisa dikatakan balance nih ya. Ada masukan, mungkin ada apresiasi juga. Namun kira-kira apakah beliau ini masih layak bertahan di sini atau loncat ke ibu kota? Kita simak ya usai informasi berikutnya. Tetap bersama kami di PR FM, di channel YouTube Radio PR FM, tentunya dalam podcast Catatan PR FM. Tetap bersama kami. Ya, dengan berbagai kelebihan dan juga kekurangan ya tentunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum bisa dikatakan terus berupaya untuk membangun Jawa Barat. Apakah sudah maksimal dan juga apakah modal 5 tahun kemarin yang diwarnai dengan COVID-nya dengan berbagai macam hal ini bisa membantu beliau ini tetap di sini atau lempar ataupun loncat ke tempat lain. Kira-kira menurut Kang Gigi seperti apa deh? Ya, kalau menurut saya gini ya, saya bukan pakar politik ya, tapi kalau saya lihat kan dari sisi saya baca di media lah ya, dari sisi popularitas, elektabilitas itu kan Pak Emil di nasional itu akan sedikit melemah lah ya. Nah, kemungkinan kan ada yang di media itu kan ada di Jakarta, ada di Jawa Barat gitu ya. Tapi kalau saya sebagai warga Jawa Barat sih udah aja mendingan terusin lagi di Jawa Barat gitu karena biar lebih terasa ya. Biar terasa karena menurut saya gini Kang. Ada janji beliau yang belum selesai itu di awal itu adalah dia akan memfokuskan kepada ekonomi kreatif dan pariwisata. Betul. Nah, yang karena ada hambatan Covid kita refinancing kan ke anggaran kita. Oleh karena itu makanya janji ini harus ditunaikan lagi nih yang kedua. Ya, karena kan belum terwujud nih karena dulu kan ingin membuat kawasan Jawa Barat itu bukan hanya investasi yang sifatnya industri skala besar ya, tapi juga ada industri pariwisata. Nah, industri pariwisata ini dan ekonomi kreatif ini memang dikembangkan sekarang, tapi menurut saya skalanya sangat rendah, tidak ada inovasi yang cukup besar di Jawa Barat gitu terkait ekonomi kreatif dan pariwisata ini. Nah, makanya sebetulnya kalau Pak RK ada di Jawa Barat lagi, saya pikir bisa meneruskan ya, melanjutkan gitu ya program-program beliau yang belum selesai. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur tadi seperti saya ceritakan. Saya kalau kita lihat di anggaran di 2024 atau 2023 saya lupa lagi. 2024 kalau nggak salah, itu kan beliau menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Jalan tuh ya. Jadi ada berapa kilometer yang akan dibangun. Nah, menurut saya itu juga harus dilanjutkan. Karena ini make up-nya udah selesai nih. Nah, tinggal sekarang yang kita perluas misalnya di daerah selatan, aksesibilitas utara selatan, barat timur, tenggara dengan ini dan sebagainya kita perkuat gitu. Karena menurut saya misalnya contoh Bandung Raya lah ya. Ini Bandung Raya ini kan ketika ada kereta cepat, ini kan aksesibilitas ke Tegal luar itu kan cuman satu jalan atau dua jalan ya. Nah, mungkin ke depan itu harus ada aksesibilitas melalui LRT kah, MRT kah atau bis rapid gitu ya atau apa gitu ya. Karena ini perlu sustainability, perlu keberlanjutan gitu ya. Nah, kemudian juga pemerintahan digital ini juga perlu dilanjutkan. Jadi perlu ada keberlanjutan. Dan kemudian juga masalah pangan, lumbung pangan Jawa Barat itu harus dilanjutkan lagi, gitu. Itu mungkin Kang Fauzi. Baik, artinya banyak hal yang tentunya butuh pembuktian betul. Di 5 tahun mendatang. Tapi Kang Yogi jadi keingetan juga, kalau nggak salah di 2020 atau 2021 atau 22 gitu ya, saya lupa.
Kang Emil pernah menyampaikan ini ya, mungkin nanti ada screenshotan beritanya berkaitan dengan mungkin ketidakadilan anggaran dari pemerintah pusat. Ah, oke. Itu gimana tuh? Nah, Katanya jadi Jabar lebih kecil. Ya nggak sih? iya. Ya ini kan ada dana alokasi umum, ada dana Iya. khusus gitu yang dari pemerintah pusat ya. Nah, memang kalau lihat dari kabupaten kota itu tuh kita memang ada ketidakadilan gitu ya. Tapi sebetulnya Jawa Barat itu salah satu provinsi dengan APBD yang cukup besar juga sebetulnya jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, pembandingnya memang harus dengan yang equal lah, misalnya penduduknya, jumlah kabupaten kotanya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur lah misalnya. Memang kita itu kan penduduk 50 juta, kabupaten kotanya sekitar berapa, 27, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur itu 30-an lebih ya, kabupaten kotanya. Jawa Timur apalagi bisa sampai kalau nggak salah 40 atau berapa gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya ada persoalan dana alokasi terhadap kabupaten kota sehingga pembangunan itu terhambat tuh di kabupaten kotanya, gitu. Kalau provinsinya sih entitasnya besar gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya tadi insting Pak Gubernur itu untuk mengambil salah satu programnya itu pemekaran, menurut saya itu hal yang terbaik ya. Gitu. Nah, yang terakhir juga kalau kita lihat di sini Jawa Barat itu kan lumbung tempat pendidikan juga. Betul. Ya, setelah Jogja sebagai kota pendidikan atau provinsi pendidikan, itu Jawa Barat. Coba aja sekarang perguruan tinggi yang besar-besar itu semua ada di Pabalatak ya, di samping-samping, di tengah juga ada gitu ya. Tapi kalau kita lihat penduduk Jawa Barat yang masuk sampai perguruan tinggi itu cukup sedikit jika dibandingkan rasionya dengan daerah-daerah lain. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya, Kang. Sehingga kualitas SDM kita itu ya tadi di average gitu, di titik menengah, nggak tinggi banget gitu. Padahal kan harusnya dengan jumlah penduduk yang tinggi, dia kualitas SDM juga harusnya lebih bagus tinggi, dan daya saingnya juga bagus. Itu jadi PR besar ya soal SDM juga ya, Kang. Betul, Tentunya betul. semoga saja kita tunggu ya seperti apa nanti, karena masih lama juga ya sebenarnya. Masih lama. Masih lama, masih sangat dinamis. Apakah beliau akan tetap di sini? Jadi seperti bursa transfer pemain Persib. Apakah tetap di Persib? Apakah merapat ke Persija gitunya? Atau ke Timnas gitu? Atau ke luar negerinya? Atau ke luar negeri gitu kan? Karena kemarin kita sempat ngobrol sama Bu Cinta, karena banyak tawaran juga dari luar negeri untuk jadi konsultan lah. Oh iya, pasti ya. Lah. Jadi kalau Kang Emil tuh di bola teh seperti Messi merenya banyak diperebutkan gitu. Tapi tentunya itulah mungkin sekedar apa ya, intermezzo juga, dan kita tunggu saja seperti apa mungkin pembangunan di Jawa Barat tadi. Tapi yang poin penting yang tadi Kang Igu sampaikan adalah keberlanjutan ya, Kang ya. Keberlanjutan dan juga benar-benar harus tadi ya, kota kabupaten harus supporting juga, karena bila mana provinsi juga sudah apa istilahnya pengen lari, tapi kota kabupatennya nggak lari, apalagi banyak kasus ya, yang tentunya pasti jadi pikirannya ya. Semoga saja ke depan tidak lagi ya berbagai kasus yang membuat kita sakit hatinya. Siap. Terkait hal itu. Baik, mungkin Samad Fauzi dan juga Kang Supragi Sugandi PhD mengucapkan terima kasih, dan nanti kita coba hadirkan juga beberapa informasi lainnya tentunya dalam catatan PRFM edisi Jabar Juara. Apakah Jabar sudah juara? Apakah pembangunannya sudah terasa, terbukti, terekam juga ya? Apakah sudah seperti itu? Anda bisa tulis di kolom komentar di channel YouTube Radio PRFM. Demikian mungkin Samad Fauzi mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.